Mbak Kiki, terlihat layarnya? Ya, terlihat Pak. Halo pagi, Bu Retno. Halo, selamat pagi Pak Amrul. Selamat pagi Pak Halo, Amrul. selamat pagi, Bu Retno. Pagi Pak Amrul. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi. Ya, Sehat-sehat, Bu Retno. sehat Pak, Alhamdulillah. Ini sudah berkantor Pak beberapa kali, masa cuti sudah habis, sudah aktif Oh kembali. iya? Oh, Ya, alhamdulillah. Tapi sehat-sehat, tapi yang penting ya, Bu ya. iya Pak, iya. Oh iya, udah datang ya. Ada Mbak Kiki, ada Dokter Tovani, ada Pak Wahyu, ada Mbak Mila. Melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Aku bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku kan mencoba. Aku bisa. Pasti bisa. Halo, Dokter Edi. Halo, selamat pagi Pak Amrul. Halo, pagi Assalamualaikum dokter. semuanya. Gambar saya muncul nggak Pak? Jelas ada suara dok? Nggak, gambarnya muncul nggak? Belum dok. Nggak kelihatan di gambarnya. Iya. Sebentar. Padahal udah save file.
Tapi suara saya kedengeran ya Pak ya? Terdengar jelas, Dok. Kok nggak bisa ini gambar. Oh, oke. Sudah. Halo. Selamat pagi, Dok. Kita mulai aja Pak ya. Selamat pagi kepada seluruh direksi Harapan Bunda, Sentra Medica Group, dan Corporate. Apakah kita sudah bisa mulai? Pak, dari sini Dr. Hengki nggak bisa dengar suaranya, Pak. Mute-nya udah. Oh. Ya. Halo. Bisa dengar? Ya, Dok. Terdengar, Dok. Dr. Hengki kedengaran nggak suaranya? Kedengaran tapi agak jauh, Dok, Kedengaran? suaranya. Oh, karena itu. Tes, bisa ya? Oke. Halo, Dokter. Ya, kita mulai aja kali ya. Oh, Mungkin, boleh, Dok. Sebentar, Ibu Rektor sudah hadir? sebentar, Dok. Kayaknya udah. Mbak Mila bisa minta bantuan? Sudah Dok, saya sudah hadir. Oke. Ada Baik. Teh Tris. Oke, kalau sudah hadir semuanya, mungkin kita minta Bu Rektor, Dr. Anda Trisye Stioningsi, mimpin doa dulu. Monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Dokter. Bapak dan Ibu mohon izin saya memimpin doa pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya membawakan doa pagi dengan agama Islam, yang lain mohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Kuasa atas segala sesuatu, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami semua, berikanlah kesehatan, keberkahan, keselamatan untuk kami semua, dan mudahkanlah kami semua untuk menjalankan semua aktivitas dan menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Dan bimbinglah kami untuk selalu menjalankan segala sesuatu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang Engkau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami diberikan amanah untuk mengelola institusi pendidikan dengan nama Universitas Medika Suherman yang kami cintai dan kami banggakan, ya Allah. Ya Allah, permudahlah kami untuk membawa institusi ini menjadi institusi yang unggul dan institusi yang membawa kemanfaatan untuk semuanya. Untuk yayasan, untuk seluruh pengelola IMDS, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan juga alumni dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kami dan di seluruh Indonesia ini, ya Allah. Mohon bantulah kami, ya Allah, untuk menjalankan tugas-tugas kami dengan baik dan membawa institusi kami menjadi institusi yang unggul. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mohon ya Allah berikanlah kemudahan kepada institusi kami ya Allah yang hari ini akan menjalankan peninjauan visi misi. Semoga kegiatan ini membawa langkah yang baik untuk menjadikan institusi kami menjadi institusi yang berintegritas, berdedikasi, dan unggul, dan juga bisa sesuai dengan harapan lulusan dan juga bisa membawa lulusan-lulusan kami supaya bisa termanfaatkan dengan baik di lapangan. Dan mudah-mudahan lulusan kami menjadi lulusan yang unggul dan lulusan yang membawa manfaat untuk perbaikan kehidupan masyarakat di Indonesia ini.
Kabulkanlah doa kami ya Allah, permudahlah kami dalam menjalankan urusan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Amin. ke Dr. Hatur nuhun. Terima kasih Mbak Trisha, Bu Rektor yang terhormat. Mungkin kita sebelumnya yel-yel mungkin dari Senat, yel-yel pertama UMS, monggo Apa ya, Dok silakan. ya? UMS Dok. luar biasa. Wih, betul, MS luar biasa. Oke, selamat pagi semua yang hadir di Zoom ini. Sebelum kita beraktivitas, setelah didoakan oleh Bu Trisha, semoga aktivitas hari ini kita berjalan dengan baik. Mari kita yel-yel, tentunya yang di ruangan masing-masing, yang tidak ada orang lain, kita bisa lepas masker, tapi yang artinya yang aman ya, di ruangannya aman kita bisa, tapi kalau enggak kita tutup pakai masker. Oke. Yang pertama adalah UMS luar biasa ya. 3 kali teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. UMS Luar biasa. UMS luar biasa. Luar biasa. Biasa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Edi. Waktu dan Turun, tempat terima izin, Dok, kasih. ke Mbak Kiki Amrul, untuk ya. MC. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Edi dan Pak Amrul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Medika Bahagia Dr. Gigi Edi Suharto SHMKes. Yang pertama saya hormati Ketua SI Dr. Willianti Raharjo SPKKMKes. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Medika Bahagia Bapak Amrullah Ibnu Khaldun SEMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Medika Bahagia Dr. Trisha Setianingsih SKMMK. Dan yang saya hormati para Wakil Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Bahagia beserta Bapak Asep Sardi SKM Perwakil OP, dan juga para Wakil Rektor serta seluruh sivitas akademika Universitas Medika Bahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, berkah kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kita dapat hadir pada Zoom meeting hari ini dalam rangka peninjauan visi misi Universitas Medika Suherman hari Jumat tanggal 6 Juli 2021. Pertama-tama juga saya hormati para pimpinan dari pimpinan korporat dan direktur rumah sakit. Ada dari Dr. Francisca Meyer SPA Mars, lalu ada Dr. Willianti Raharjo SPKKM, Dr. Gigi MM, Dr. Hengki Ardono, dan Dr. Verlita Kuswandi MPH. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kita dapat hadir pada Zoom meeting hari ini dalam rangka peninjauan visi misi Universitas Medika Suherman hari Jumat tanggal 6 Juli 2021. Tak lupa juga sholawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan mengenai kegiatan pada hari ini. Sebelum itu, kita menggunakan 2 model, yaitu pertama menggunakan Google Form yang telah diberikan melalui surat undangan kepada para Bapak dan Ibu yang telah diisi oleh 100 partisipan. Lalu setelah dilaksanakan sorting, kita mengadakan kegiatan melalui Zoom meeting pada hari ini.
izinkan saya menyampaikan susunan acara penyusunan visi dan misi Universitas Medika Suherman pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Yayasan yaitu Dr. Gigi Edi Suharso SHMKes sekaligus membuka acara pada hari ini. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Senat Bapak Amrullah Ibnu Khaldun SEMM. Yang ketiga ada sambutan dari Rektor Universitas Medika Bahagia Ibu Dr. Trise Setianingsih SKM MKM. Yang keempat yaitu paparan Ketua S. Lalu yang kelima diskusi, kemudian tutup sekaligus doa yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Nurse Angga Saiful Rahmat SKM MKM. Baiklah, sebelum kita membuka acara pada hari ini, kita memulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada hadirin para peserta hari ini, pertama Ketua Yayasan yaitu Bapak Dr. Gigi Edi Suharso SHMKes. Pada Bapak Dr. Gigi Edi Suharso, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada yang terhormat dari seluruh pimpinan Direktorat, Dr. Francisca Mayer, Dr. Wilianti Raharjo, Dr. Twiggy Herina, Dr. Hengki Ardono, Dr. Verlita, Suwandi MPH, dan seluruh direksi yang kami cintai dari grup, dari Harapan Bunda, Dr. Taufani, Dr. Regina, dan dari Sentra Medika Cisalak, Dr. Ika Sofrina, Dr. Sicilia Febista, dan direksi dari Sentra Medika, Dr. Dois Batubara, dan Dr. Dwi Wahyo, dan dari Sentra Medika Cibinong, Dr. Paulus Lanjar Sugianto Mas, Dr. Aris dari Pinaka, Ivan Wijaya. Pada yang terhormat Rektor dari Universitas Medika Suherman, Anda Trisyu Setianingsih, dan juga dari Senat, Pak Dr. Andes, dan seluruh wakil rektor yang ada dari Warek 1 dirangkap oleh Rektor, Warek 2 Pak Vincent, dan juga Warek 3 Nosiana, dan seluruh Kajur, Sarjana Vokasi, Kaprodi, dan seluruh organisasi profesi yang hadir, yang saya hormati, dan juga perwakilan mahasiswa, dan juga tenaga pendidikan, lab, IT yang hadir semuanya. Suatu kehormatan yang luar biasa karena pagi ini kita diberkati, diberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di sini dengan seluruh jajaran direksi dan grup dan UMS untuk bisa membahas dan sosialisasi masalah misi dan visi daripada Universitas Medika Suherman. Nah, sekilas mungkin para direksi dari grup maupun corporate, Universitas Medika Suherman ini berangkat dari STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 2005. Kemudian tahun 2018 menjadi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Dan pertanggal 21 April 2021 kemarin berubah beralih bentuk menjadi Universitas Medika Suherman.
suatu kebanggaan dan kehormatan, namun juga suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Rektor bahwa universitas ini memang menjadi capaian yang luar biasa, tetapi Universitas Medika Suherman juga harus punya misi, visi ke depan yang memang bisa memenuhi kebutuhan daripada dunia kerja, dunia usaha di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk itu, saya tidak berpanjang lebar. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dari seluruh direksi corporate, direksi Sentra Medika dan Harapan Bunda, maupun dari grup, dan seluruh jajaran dari rektor, warek, dan seluruh sivitas akademika Universitas Medika Suherman, beserta stakeholder yang lain, organisasi profesi, para mahasiswa, dan semua yang hadir di sini yang mohon maaf apabila tidak tersebut namanya satu persatu. Terima kasih untuk selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Edi Suharso atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Senat Universitas Medika Suherman, yaitu Pak Amrullah. Kepada Bapak Amrullah, layar dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Gigi, MC. Yang saya hormati Dr. Gigi Edi Suharso, Ketua Yayasan Medika Bahagia. Yang saya hormati seluruh direksi di lingkungan Medika Corporate. Yang saya hormati Dr. Joyce Batubara MM Mars, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Yang terhormat pada Dr. P. Lanjar Sugianto, Direktur Sentra Medika Cibinong. Terhormat Dr. Sofriana MKK, Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Yang saya hormati Dr. Tovani C. Sumarjanto, MM, Direktur Sakit Harapan Bunda, serta yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara, Dr. Cecilia Narita, serta para perwakilan stakeholder yang hadir kegiatan hari ini, yang satu persatu. Yang terhormat pada Rektor Universitas Medika Suherman, Ibu Dr. Trisha Setianingsih, yang saya hormati, seluruh ketua jurusan, ketua OP yang hadir di kesempatan pagi hari ini, kurang lebih ada 4 perwakilan OP yang akan hadir, dan seluruh alumni serta para mahasiswa dan pendidikan yang terlibat, para dosen yang terlibat di kesempatan peninjauan visi misi UMS ini. Seperti disampaikan oleh Ibu Gigi, kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang direncanakan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dengan suatu hal kita undur menjadi hari ini 2021. Dua metode yang kami gunakan dalam kegiatan ini seperti disampaikan Ibu Gigi. Yang pertama adalah para partisipan, para undangan diminta untuk mengisi form, Google Form yang berisi tentang visi misi dan usulan dari masing-masing indikator yang ada di visi misi UMS. Setelah kami melakukan analisis dan metabulasi, kami sampaikan dalam paparan nanti. Dan tindak lanjut berikutnya yaitu dengan cara kita melaksanakan tatap maya di Zoom di kesempatan pagi hari ini. Saya merasa bahagia dan merasa senang para stakeholder internal eksternal bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga Tuhan semesta alam memberikan kesempatan pada kita UMS untuk berkarya, mengibarkan bendera bukan hanya di bidang kesehatan tapi sudah mulai bergeser kepada pendidikan-pendidikan yang lain. Semoga Bapak Ibu berkenan memberikan masukan dan arahan. Dan saya yakin UMS ke depan akan lebih baik dan lebih jaya untuk mencapai goal yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amrullah Ibnu Khaldun,
atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari Rektor Universitas Medika Suherman, yaitu Ibu Dr. Trisha Setianingsih, SKM MKM. Kepada Ibu Dr. Trisha Setianingsih, layar dan waktu kami persilahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Edi Suharso SHMKes yang saya hormati, beserta Ibu Dr. Wilianti SPKK MKes, dan juga Dr. Francisca Meyer, spesialis anak yang saya hormati. Ada juga Dr. Hengki, Dr. Tovani, Dr. Verlita, Dr. Regina, Dr. Ika Soprima, Dr. Cecilia, Dr. Joyce, Dr. Paulus Lanja, Dr. Aris, dan Dr. Ivan dari Sentra Medika Corpora. Dan mohon izin kalau ada yang terlewat yang tidak saya sapa hari ini. Yang saya hormati juga dari perwakilan OP dan Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan. Yang saya hormati seluruh pimpinan UMS, Bapak Warek II, Bapak Vincent Octavius SE, Bapak Nersiana Setiawan, Eskap Ners MKap, seluruh ketua jurusan, seluruh kaprodi, seluruh perwakilan dosen, para ketua lembaga, para kabiro, para perwakilan dari tenaga kependidikan, dan yang saya cintai, alumni UMS dan juga mahasiswa-mahasiswi UMS yang pada kesempatan hari ini juga hadir dalam kegiatan peninjauan visi misi UMS. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini kita diberikan nikmat sehat, dan semoga hari-hari selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan nikmat sehat kepada kita dan memudahkan seluruh aktivitas kita dan memberkahi. Dan Halo, izin Putri Sos. Ya. Suara saya kedengeran Bapak Ibu, maaf. Dengar, Bu. Dengar jelas. Baik, terima kasih Pak Amrul. Iya, baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan perlindungan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Dr. Edi dan juga Pak Saat ini kami mengundang Bapak dan Ibu semua untuk sama-sama memberikan masukan terhadap visi misi tujuan dan sasaran Universitas Medika. Dan alhamdulillah memang pencapaian dari bidang kelembagaan ya, proses alih bentuk dari IMDS ke UMS ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan dan dalam waktu yang singkat. Jadi kami berharap ini satu awal yang baik begitu ya untuk kita semua, terutama untuk universitas ini, supaya bisa di dalam mencapai visi tujuan. Izin operasional diberikan pada tanggal 21 April 2021, sama dengan peringatan hari lahirnya Kartini ya. Walaupun dulu kita tidak gelap ya, mudah-mudahan Universitas Medika Suherman ini memberikan keberkahan dan semakin bersinar, semakin berkibar, dan kiprahnya semakin dilihat oleh banyak stakeholder yang ada. Mudah-mudahan dengan tanggal 21 April 2021, di mana izin operasional diberikan, mudah-mudahan kita bisa membawa UMS ini sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, regulasi di dalam pengelolaan pendidikan ini memang sangat dinamis. Kita dulu mengenal dengan Permenristek Dikti 44 2015 sistem pendidikan nasional, dan sekarang ada kebijakan baru di dalam pengelolaan pendidikan di mana pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kemudian Pak Menteri mengusung tema MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di dalam pilar-pilar MBKM salah satunya adalah harus adanya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, dan harus adanya integrasi antara proses pembelajaran di perkuliahan dengan proses pembelajaran di lapangan, dan juga adanya fleksibilitas dari pendidikan tinggi untuk mendukung minat dan bakat mahasiswa. Nah, alhamdulillah dari 14 program studi yang ada di UMS ini, 12 program studi adalah di bidang kesehatan dan 2 program studi adalah di
bidang non-kesehatan yaitu bisnis digital dan manajemen retail. Semoga kiprah dari program studi yang ada ini bisa selaras dengan kebijakan dari pemerintah dan juga tentu saja bisa membawa dampak yang positif terhadap pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya dan di Indonesia. Bapak dan Ibu, visi misi tujuan sasaran ini menjadi pijakan kita dalam pengelolaan universitas, sehingga nantinya akan dituangkan di dalam rencana induk pengembangan, Renstra dan Renov, serta juga akan dituangkan di dalam aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk di dalam standar pendidikan, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu semua, baik dari pimpinan korporat maupun juga dari stakeholder terkait, dari user, Rumah Sakit Sentra Medica Group, dan juga dari organisasi profesi, mohon berikan masukan kepada institusi kami, sehingga institusi kami ini kiprahnya bisa jauh lebih baik, dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk yang tadi saya sampaikan dari Sentra Medica Corpora, kemudian juga sentra medika rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, organisasi profesi maupun juga stakeholder lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan visi kita yang sudah dirancang bersama oleh Yayasan, Senat dan juga pengelola UMS, Rektor, Warek dan jajarannya, yaitu menjadi institusi yang berintegritas, berdedikasi dan unggul dengan kesesuaian dengan dunia usaha dan dunia industri dan bidang kesehatan, ini bisa menjadi pijakan kita dan sesuai waktu yang ada bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih untuk paparan disampaikan oleh Ketua Senat. Bagaimana Pak Amrul atau oleh saya? Boleh Ibu Rektor. Baik, terima kasih banyak Pak Amrul. Pak Amrul, ini hasil saya mewakili Senat untuk menyampaikan hasil dari perumusan PMTS yang sudah dirancang bersama. Mungkin masuk ke slide berikutnya Pak Amrul, izin. Sudah. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Amrul. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan statuta yang ada bahwa keanggotaan Senat yang di dalamnya terdapat dari perwakilan pimpinan UMS, kemudian juga dosen-dosen dan seluruh pengelola prodi, kami berusaha untuk melakukan telaah terhadap usulan PMTS yang kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Dan kebanggaan dan alhamdulillah kami bersyukur bahwa Ketua Yayasan kami begitu concern untuk UMS ini. Beliau memberikan usulan, sudah rapat meminta masukan dari teman-teman anggota Senat bahwa visi misi yang diusulkan oleh yayasan ini kami coba selaraskan dan kami tuangkan di dalam indikator-indikator capaian yang memudahkan kami untuk pencapaiannya. Tantangan yang kita hadapi Bapak dan Ibu sesuai dengan kita masuk ke revolusi industri memasuki ke revolusi 5.0 atau society 5.0. Dan ini tentu saja membutuhkan penyikapan yang baik dari institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini akan menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional, tenaga kesehatan maupun non-kesehatan sesuai dengan bentuk lembaga kita yang baru yaitu universitas. Tentu dengan adanya dinamisasi di dalam perkembangan kondisi yang ada, membutuhkan satu persiapan yang matang bagaimana institusi pendidikan bisa membentuk mental karakter dan juga membentuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam era-era sekarang ini. Kita mengetahui bahwa target MDGs sekarang sudah masuk ke SDGs. Banyak sekali capaian-capaian di MDGs yang Indonesia belum bisa mencapainya. Dan untuk SDGs ini terdapat 17 target ya untuk bisa diselaraskan di dalam rencana strategis pembangunan kesehatan dan juga pembangunan di Indonesia, pembangunan secara umum di Indonesia. Naskah akademik yang sudah kami susun sudah menyelaraskan dengan isu-isu SDGs yang sekarang berkembang dan juga isu-isu global yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Kita mengenal dengan istilah VUCA,
Mungkin bisa masuk ke slide berikutnya Pak Amrul, izin. VUCA, ya, di mana ada hal-hal yang harus kita sikapi. Kita masuk ke dalam era disruption atau disruption era gitu ya. Ada isu volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan ini yang membutuhkan satu kemampuan adaptif yang luar biasa dari seluruh pengelola UMS, di mana hal-hal ini yang akan diselaraskan dengan tata kelola baik kekurikuluman dan yang lainnya. Kemudian juga lulusan-lulusan yang akan kita hasilkan harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, volatile, uncertainty, complexity, and ambiguity. Slide berikutnya. Ini visi misi UMS yang kemarin diusulkan oleh yayasan dan juga sudah mendapatkan saran dan masukan dari teman-teman di tingkat Senat dan sudah dirangkum oleh Ketua Senat menjadi menjadi naskah akademik yang mungkin nanti akan dibahas bersama setelah rapat PK hari ini. Visi kami adalah menjadi universitas yang berintegritas, berdedikasi, entrepreneur, dan unggul, berorientasi pada kebutuhan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri, dan kesehatan di Asia Tenggara. Dan misinya, ini kami mengemban misi Tridharma, dan Ibu, Dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengmas, dan juga tentu Tridharma ini harus didukung dengan networking atau kerjasama yang baik. Di mana di dalamnya kami harus menyelenggarakan pendidikan yang berintegritas, berdedikasi, dan entrepreneur, dan unggul. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang berintegritas, berdedikasi, entrepreneur, dan unggul, berorientasi pada kebutuhan DUDI dan kesehatan, dan menghasilkan penelitian dan pengmas yang berintegritas, berdedikasi, entrepreneur, dan unggul, berorientasi pada kebutuhan DUDI dan kesehatan, dan menghasilkan kerjasama yang mendukung pada kegiatan Dharma. Maaf. Ini value-value ya Bapak Ibu, dan memudahkan kita untuk mengingat visi kita. Dr. Edi memudahkan kita untuk mengingat ya, disingkat dengan ide unggul, singkatan dari integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul. Keunggulan di sini ingin mengkorelasikan antara kompetensi dan kebutuhan lulusan di dunia industri dengan kompetensi yang dikembangkan di institusi kita. Nah, tentu isu global juga sudah mendasari dari pencapaian visi yang kami tuangkan ke dalam Ripres dan Retno. Isu globalnya mengacu kepada WHO karena kita memiliki banyak kesehatan, dan tentu dari ILO, International Labour Organization. Next, Pak Amrul. Dan tentu di sini dalam implementasinya tadi seperti saya sampai di awal, kita akan tuangkan nanti di dalam rencana induk pengembangan yang proses dari tahapan-tahapan Ripresa dan Renov ini akan dievaluasi dengan baik melalui keberadaan dari auditor mutu internal yang secara rutin satu semester satu kali mengadakan audit ya untuk standar pendidikan dan juga standar lainnya, standar lampuan. Next, Pak Amrul. Ya, Oke. Ini masukan dari stakeholder Bapak dan Ibu dari visi yang tadi kami drafting gitu, dari rencana yang kami sudah tuangkan, kami sebarkan melalui Google Form. Ini hasil rangkumannya. Usulan atas visi sama yang diusulkan 93%. Jadi 93% anggota Senat menyetujui visi misi tersebut. Kemudian usulan atas penulisan tahun. Kebetulan memang dari drafting VMTS belum mencantumkan time bound atau limit waktu capaiannya, dan ada 7% yang mengusulkan untuk dibuat limit capaiannya yaitu di tahun 2040 atau di tahun mungkin setelah 2040 begitu. Yang penting ada penulisan tahun capaian. Kemudian usulan nilai-nilai ide unggul sama dengan diusulkan, artinya kami sepakat dari Senat 99% sepakat, dan usulan atas nilai integritas dan unggul katanya disatukan menjadi satu. Ini ada 1%, 1% yang menyatakan bahwa integritas dan unggul itu dijadikan satu saja begitu, tidak dipisah. Next, Pak Amrul. Selesai, Ibu. Ya, baik itu Bapak dan Ibu hasil rangkuman kami dari beberapa masukan stakeholder terkait yang ada di internal, yaitu seluruh pimpinan UMS, dosen, anggota Senat, dan juga masukan dari tenaga kependidikan. Mohon dari Bapak dan Ibu, dari stakeholder Sentra Medika Corpora, dari OP, dan juga
dan alumni, mohon kita sama-sama mereview, memberikan masukan terhadap usulan visi misi yang tadi sudah saya sampaikan, dan harapannya ini memang ada kesulitan di dalam pengukuran indikator-indikator capaian karena lebih banyak kepada indikator-indikator yang sifatnya covert behavior gitu. Contohnya seperti integritas, dedikasi gitu. Integritas, dedikasi ini memang agak sulit mengukur indikatornya. Namun insya Allah gitu nanti melalui indikator-indikator yang kita rancang bersama ini akan memudahkan kita untuk mengukur ketercapaiannya. Dan kami sangat mohon masukan dari Bapak dan Ibu sekiranya ada masukan yang baik begitu untuk memudahkan kami dalam pengukuran indikator capaian di dalam nilai-nilai integritas, dedikasi, dan entrepreneur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada MC. Mohon nanti ada forum diskusi dan saya meminta masukan Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih buat Pak Amrullah, Ketua Senat yang sudah mengemas kegiatan ini dengan sangat-sangat baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bu Kiki. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Dr. Trisha Setianingsih SKM atas sambutannya dan juga sekaligus paparan mengenai isu perkembangan UMS. Tadi telah kita dengar bersama mengenai perkembangan UMS serta visi misi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rektor Ibu Trisha Setianingsih. Baik, selanjutnya kita ke diskusi dan juga mungkin masukan-masukan terkait dengan visi misi UMS oleh para Bapak Ibu stakeholder internal maupun eksternal. Jadi silahkan terkait dengan visi misi kami dari Universitas Medika Suherman atas masukannya kami layar dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Di kesempatan sesi ini, Bapak Ibu, sebelum sesi diskusi, izin sampaikan terkait dengan indikator-indikator ide unggul, integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul. Kami secara simultan melaksanakan dan mencari literasi yang kuat, menggunakan tracking mendelay agar memudahkan tanggung jawab secara naskah akademik terkait dengan nilai-nilai tersebut. Jadi kami mencoba menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata kalimat integritas itu adalah integer yang artinya adalah utuh dan lengkap. Serta beberapa penggalan dari beberapa jurnal yang mengkaitkan kepada nilai-nilai integritas. Jadi kata integritas yang penting di sini garis digarisbawahi adalah utuh dan lengkap, penuh konsisten, penuh komitmen dan kejujuran. Itu integritas. Berikutnya dedikasi. Saya juga mencari literasi dalam Indonesia dan kami coba mencari di Wikipedia dan beberapa pengertian-pengertian berdasarkan para ahli. Dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu. Jadi ini dedikasi lebih dari komitmen seperti itu, mengabdikan diri dengan totalitas. Berikutnya adalah entrepreneur. Memang sekilas di masyarakat entrepreneur itu harus jualan, harus menjual gitu ya. Ternyata coba kita mempelajari berdasarkan Kamus Hasan Sadili bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata dan mencoba mengkaitkan kepada beberapa literatur jurnal, ternyata diperoleh entrepreneur ini berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha berbagai kesempatan. Ada juga yang berpendapat terkait dengan kreativitas dan inovasi. Entrepreneur ini kaitannya juga kepada ability dan kemampuan daya pikir dan kreatif seseorang. Ini beberapa pendapat dan ahli. Nah, saya coba mengkaitkan ke beberapa jurnal dan dari jurnal-jurnal itu coba saya tuliskan di dalam tracking di Mendeley. Berikutnya unggul, yang terakhir dari Kamus Besar Indonesia disebutkan unggul itu lebih tinggi, pandai, cakap, kuat, awet, dan sebagainya. Jadi unggul itu lebih tinggi atau dominan seperti itu Bapak. Sehingga Bapak Ibu semuanya rasa nilai-nilai yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi, ide unggul ini menjadi value bagi kita semua dan harapan besar kami keberadaan UMS ini akan mampu diserap dan diterima oleh para stakeholder yang ada di lingkungan
Bekasi, Kabupaten Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi Kota, Bogor, dan seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang secara simultan lulusan kami ada di sebaran tersebut dan beberapa provinsi di Indonesia. Kurang lebih setelah kita melakukan tracer study, sebaran lulusan kita kurang lebih ada di 8 provinsi di Indonesia, sehingga kontribusi UMS akan menjadi lebih baik dan lebih besar lagi kepada pengembangan. Mencoba kami turunkan lagi di dalam indikator nilai-nilai UMS, yaitu ide unggul. Yang pertama diimplementasikan dalam pendidikan, penelitian, dan PKM. Integritasnya mau seperti apa, harapan kami seperti itu. Dedikasi nanti akan seperti bagaimana, implementasi di lapangan. Berikutnya, entrepreneur itu diimplementasikan dalam di lapangan akan seperti apa. Begitu juga di penelitian pengabdian masyarakat. Unggul. Nah, identifikasi unggul diimplementasikan dalam pendidikan bagaimana seperti yang di paparan. Begitu juga di bidang penelitian pengabdian masyarakat. Harapan inilah yang mendasari bagi kami untuk kita bervalue, berpegang teguh pada value-value, credo ini menjadi napas di lingkungan UMS. Sebelum waktu diskusi, mohon ada paparan atau ada sambutan dari Pak Sardi untuk memberi masukan kepada kita semua. Pak Asep Sardi, beliau MKM, beliau merupakan Ketua PPNI Kabupaten Bekasi. Maka Bapak dipersilahkan untuk kegiatan diskusi ini. Ada Pak Asep sudah hadir, Mbak Kiki? Ya, baik Pak, sebentar Pak, saya cek. Pak Amrul, mohon izin Pak Amrul. Siap. Ya, saya tadi berkoordinasi dengan Pak Asep, karena bertepatan juga dengan Pak Asep ini selaku sekretaris Desa Sukaindah. Beliau sedang nanti akan masuk, namun sedikit terlambat, katanya mohon izin karena ada ke Desa Sukaindahnya begitu. Oke, baik. Oke, demikian terima kasih Pak Angga informasinya. Silakan mungkin dari izin dari Dr. Joyce, Dr. Tiffany, Dr. Willy, atau para stakeholder yang lain, Dr. Cecilia, Dr. Lanjer mungkin bisa memberikan masukan kepada kita terkait dengan visi dipaparkan oleh Bu Rektor. Atau dari para alumni atau dari mahasiswa dipersilahkan. Dr. Lanjer mungkin yang pertama izin. Ada dari para direksi, Dr. Francisca, Dr. Willy, Dr. Wigi, Dr. Hengki, atau Dr. Verlita izin. Dr. Lanjar sudah menyalakan kamera, berarti pertanda sudah siap Pak memberi masukan ke kami. Mungkin Mari, begini, saya sudah mengisi Google Form yang ini disajikan lainnya di undangan. Dan namanya mungkin karena kehebohan di ini ya, kesibukan di rumah sakit, saya baru posting tadi kirim. Tapi pada prinsipnya saya ini ikut dan setuju saja untuk visinya. Yang jelas visi itu tentunya kita akan lakukan review. Bagus sekali yang sudah disampaikan. Saya untuk visi ini setiap institusi itu biasanya dilakukan juga review secara berkala, melihat kondisi bagaimana kebijakan pendidikan dari pemerintah maupun kebijakan dunia usaha maupun terkait dengan regulasi-regulasi oleh pemerintah sekarang ini. Kemudian juga kebutuhan daripada dunia, baik itu regional, nasional maupun global, sehingga apa yang menjadi proyek atau alumni lulusan itu betul-betul mempunyai suatu opportunity yang luas, baik secara lokal atau regional maupun nasional. Bahkan syukur ini alumni dari Universitas Suherman ini nanti akan bisa berkiprah sampai
di negara seperti itu. Saya kira visinya sudah cukup luar biasa untuk diikuti dan diamini bersama. Itu dulu mungkin Pak Amrullah, terima kasih kesempatannya, dan tentunya saya mohon maaf, saya kira para sesepuh dulu yang mungkin memberikan wejangan ini saya berani-beraninya gitu kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, silakan Dr. Francisca, izin arahan pada kita, atau Dr. Willy, Dr. Twiggy, Dr. Hengki, atau Dr. Veta, atau para direktur rumah sakit. Enggak. Selamat siang. Selamat Ya, siang, Bro. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya masukannya hanya ini saja, memberi semangat saja, selalu maju dan sukses terus buat UMS ya. Bagi saya Amin, semua amin. sudah dituangkan kerja kerasnya sudah sangat baik gitu ya. Jadi saya hanya mendukung dari doa dan kerja keras saja ini bahwa memang akan menjadi sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan visi-visi yang memang sudah dibentuk ya. Saya hanya memberikan semangat dan dukungan dan doa. Semoga nilai-nilai luhur apa yang sudah dituangkan ini memang benar-benar menjadi bagian dari UMS itu dan bisa memang terwujud seperti yang dicita-citakan bersama. Itu saja Pak Amrul, Bu Trisha. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Amin Terima ya kasih, Rabbil dokter. Alamin. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Amin, amin. Izin berikutnya dari Dr. Willy atau Dr. Twiggy, Dr. Hengki. Biasanya Dr. Hengki nih. Dr. Hengki. Mungkin. Oke, mungkin sedang ada aktivitas yang baik. Kami persilahkan. Ah ya, Pak siap Amrul. dok. Ya, Ya. Putri saya silahkan. Izin boleh menanggapi yang Dokter Meta tadi sampaikan, Pak Amrul, sambil menunggu boleh. dari yang lain. Oh, Ya. baik, baik. Silahkan. Ya, ya, saya ingat betul waktu itu Pak Amrul, waktu di Cibinong, Dokter Meta sepertinya sedang menyeleksi beberapa lamaran gitu pekerjaan dari beberapa kamar ke Setan Medika Cibinong. Kemudian beliau menyampaikan begini ke saya, Bu Trisha, bisa nggak gitu lulusan dari UMS ini, mungkin dari Prodi ya, ini terkait dengan visi misi Prodi begitu, tapi saya teringat itu begitu. Bisa nggak lulusan dari Medika, waktu masih Stikes Medika gitu. Stikes Medika itu misalnya kami sekarang lagi butuh perawat HD, Bu Trisha gitu. Jadi kami ingin lulusan dari Stikes Medika ini nanti punya keunggulan misalnya unggul di dalam hemodialisa begitu. Jadi ketika kami mencari perawat untuk ditempatkan di ruang HD, itu kami bisa dapat dari Stikes Medika. Nah, pesan implisit yang saya dapat dari situ, Dokter Meta sudah menitipkan pesan ke kita, harus ada link and match antara kebutuhan user gitu, dunia usaha dalam hal ini dunia usahanya adalah rumah sakitan gitu, dengan visi kita, keunggulan kita gitu. Itu sudah disampaikan Dokter Meta sudah jauh-jauh hari dulu gitu ya, waktu masih berbentuk Stikes Medika. Perlu ada link and match gitu antara kebutuhan dunia usaha atau kebutuhan user dengan kita yang mencetak tenaga-tenaga profesional, salah satu tenaga kesehatan. Nah, itu mungkin terima kasih banyak Dokter Meta, itu menjadi note kita semua dan memang sesuai dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Dan kalau ditarik ke dalam visi misi UMS, link and match antara dunia usaha, dunia industri dan bidang kesehatan sudah kita menjadi satu concern kita gitu dalam visi misi UMS ini. Baik, terima kasih banyak. Itu mungkin tanggapannya Pak Amrul. Mohon masukan yang lain. Saya kembalikan ke Pak Amrul. Oke, terima kasih banyak Bu Trisha. Betul yang disampaikan, sehingga Stikes ke UMS transformasinya 4 tahun kurang lebih, sehingga kita bisa harapan dari Dr. Francisca Mayer terkait dengan pada saat seleksi kita bisa memenuhi dan kita bersepakat ya
Bapak Ibu, para penggiat pendidikan, para kaprodi, dosen, tenaga laboratorium, tenaga pendidikan, kita bisa berkolaborasi dengan baik. Silakan izin, apakah sudah Dr. Willy atau Dr. Hengki, Dr. Verlita bisa memberikan masukan kepada kami supaya menjadi lebih baik lagi? Ya. Iya, saya Pak pikir Amrul, cukup mohon bagus maaf, semuanya saya ya. tambahkan sedikit ya. Oke, silakan, Visi-misinya, Dr. Hengki. juga beberapa hal yang tercantum. Saya seperti Dr. Meta saja ingin memberikan support. Sudah melangkah cukup jauh ya sejak saya mengikuti dari mulai dulu Stikes IMDS sampai UMS. Ya, kemajuannya luar biasa. Tentu harapan saya teman-teman bisa betul-betul menjaga visi misinya ini operasional sesuai dengan yang Anda cita-citakan atau pimpinan citakan. Itu saja, tetap maju, semangat, dan sukses selalu. Amin, Dok. Makasih, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Hengki. Sama-sama, Ibu, Bapak. Terima kasih, Dr. Hengki. Waktu dan paparannya atau ide gagasannya, Dr. Hengki luar biasa. Dr. Hengki menemani kami, yayasan dan Putrise kita semua untuk keliling di beberapa kampus besar di wilayah Indonesia dan sangat luar biasa Dr. Hengki memberikan support. Terima kasih Dr. Hengki. Izin ada mungkin Dr. Willy atau Dr. Twiki, Dr. Verlita, serta para direktur Rumah Sakit Sentra Medica Group. Iya. Dr. Verlita. Ya. Ah, salam kenal Bapak Ibu. Pak Amrul, Ya. kalau nggak ada saya pertama tambahkan sedikit ya. Ada Dr. Lanjar, Dr. Verlita masuk, izin. Oh, iya, dah. Ya. Mari Dokter. Iya, jadi ini kali pertama saya mengikuti Verlita dulu, silakan. dari UMS, luar biasa. Ya, Dokter. Baik. Siap. Jadi ini kali pertama saya mengikuti UMS dan Sentra Medical Group. Memang sekali disampaikan bagaimana kebutuhan dan perkembangan daripada kedua sisi ini, baik di sisi pendidikan maupun dari sisi pelayanan rumah sakitan, bisa saling melengkapi. Mungkin satu usulan, mohon izin apabila akan ada aktor bersama antara UMS dan Medical Group untuk plan dalam tahun-tahun dari rumah sakit kemana, apakah bisa disuplai ketenagaannya dari PSI. Halo dokter, suara putus-putus ya, izin. Oh, putus ya. Oh, oke. Maaf, kurang jelas ya Pak ya. Iya, dokter. Oke, yang saya pelan-pelan sedikit ya. Jadi memang betul saya pertama kali mengikuti dari UMS ini. Betul sekali katakan oleh Dr. Meta tadi bahwa ada link. Izin kalau kami menyarankan adanya rakor bersama, bisa setahun sekali, mungkin setahun 2 kali, untuk melihat dan saling mengisi kebutuhan apa dan perkembangan apa yang terjadi di rumah sakit yang mungkin bisa disuplai oleh UMS. Itu mungkin saran dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Verlita. Ya. Oke, berikutnya Dokter Lanjar ingin memberikan tambahan sepertinya dan memberikan arahan kepada kita. Waktu dan link dipersilakan Dokter Lanjar. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Amrullah. Ya. Jadi ini visi ini merupakan suatu value yang ingin kita wujudkan baik secara institusi maupun juga produk alumni yang kita persembahkan, kita presentasikan kepada masyarakat dan bangsa. Betul, integritas, dedikasi, ya, kemudian entrepreneurship unggul, itu semuanya harus melekat pada setiap lulusan yang dihasilkan oleh institusi ini. Jadi bukan hanya suatu tembang, tetapi betul-betul melekat pada karakter setiap lulusan yang ditampilkan ya di dunia industri
dalam hal ini rumah sakit atau mungkin barangkali institusi pendidikan, mungkin sebagai pengajar. Ini loh karakter dari produk lulusan UMS dengan visi atau value yang sudah digariskan pada seluruh stakeholder yang berkarya di dalam institusi pendidikan ini. Jadi ketika kita melihat, oh ini lulusan UMS, dia sudah mempunyai suatu trademark atau cap jati dirinya, integritasnya baik, dedikasinya tinggi, loyalitas, ya, entrepreneurship-nya, dia mampu dimanapun dia mandiri untuk berupaya, berusaha, dan tentunya berkarya, ya. Kemudian adalah satu hal yang tidak kalah penting, selalu unggul di dalam milieu atau lingkungannya di mana dia nanti akan berkarya. Ketika seorang bintang lulusan dari UMS akan terlihat oleh komunitas yang ada di sekitarnya, itulah akan menjadi cermin institusi bahwa, oh, ini adalah lulusan dari institusi itu loh, yang punya visi, nilai-nilai luhur, integritas, dedikasi, entrepreneurs, dan selalu unggul. Kita bisa banggakan untuk masa-masa yang akan datang, bahkan dari sekarang, sehingga semua orang akan tertuju pada apa yang presentasikan oleh baik lulusan yang nantinya tentunya akan ke belakang. Oh, itu institusi UMS ya yang melahirkan orang seperti ini. Terima kasih, Pak Amrullah. Terima kasih Dr. Lanjar, hatur nuhun. Berikutnya izin dari mungkin dari Dr. Joyce atau dari Pak Asep, kalau udah hadir, Bapak izin dari Dr. Tovani, Dr. Cecilia bisa memberikan masukan kepada kami. Kan? Ya, selamat siang Pak Amrullah. Selamat siang, Dr. Tovani. Ya, saya Dr. Tovani. Salam kenal Pak Amrullah, serta Siap, selamat kenal. salam hormat juga kepada Ibu Rektor serta para jajaran di di UMS. Kalau dari saya, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Dr. Lanjar, saya juga sudah mengisi dari Google Form. Jadi pagi tadi saya sudah mengisi, selain absen juga ya Pak Amrullah juga tanggapannya mengenai usulan visi dan misi yang pada prinsipnya saya sangat-sangat kagum ya dengan visi misi yang sangat indah dan bagus sekali ini. Dan tadi atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Trisyo, saya juga mengharapkan sama seperti teman-teman kami yang lain, bahwasanya visi misi ini akan menjadi benar-benar berkibar ya, tidak hanya sebatas Cikarang, namun secara nasional sangat berkibar. Semua lulusan-lulusan alumni dari UMS bisa berkarya dimanapun juga membawa visi misi yang baik ini. Dan dari pihak saya sendiri, saya sudah juga menyampaikan beberapa hal mengenai ide unggul ini yang sangat baik kalau bisa diterapkan, ya, integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul. Dan juga harapan saya adalah kedepannya UMS bisa mensupport profesional untuk tenaga-tenaga, baik tenaga-tenaga perawat maupun tenaga-tenaga penunjang seperti profesional atau tenaga kesehatan untuk rekam medis, untuk rehabilitasi medis, untuk lab ataupun radiologi. Kami harapkan UMS bisa memenuhi kebutuhan kami sehingga proses perekrutan lebih tepat dan juga lebih bisa memenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Tentu saja semua alumni dari UMS pasti membawa visi dan misi yang telah disampaikan ini. Itu saja dari saya, mewakili teman-teman dari Masa Kesehatan Bunda, sangat bangga dan juga bahagia punya rekan kerja dari Universitas Medika Dr. Gigi Suherman. Terima kasih Pak Amrullah. Terima kasih Dr. Tiffany. Terima kasih. Berikutnya izin dari Dr. Joyce mungkin berkenan untuk memberikan masukan dan tanggapan. Dr. Cis juga sudah mengisi Google Form, Bu Tris, Dr. Edi, dan semuanya sudah mengisi Google Form yang disampaikan oleh kami.
Atau yang jauh sekali ada di Manado? Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi untuk memberikan masukan gambarannya kepada Pak Asep, apakah Bapak sudah hadir di ruang Zoom ini? Bu Kiki? Sudah masuk di main room, Pak, sedang masuk ke break room. Oh, oke. Rumah sakit. Dr. Joyce, silakan Dr. Joyce. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, Bu Trisha. Ya, pagi. Ya, tadi melanjutkan tadi dari masukan Dr. Meta juga dan Dr. Lanjar serta Dr. Hengki, masukan untuk lulusan UMS nantinya ke depan, mohon agar mereka juga dilengkapi oleh training-training pelatihan yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit lulusan-lulusan dari UMS. Jadi seperti yang disampaikan, misi visi sangat baik. Saya kemarin membaca dari yang Google yang dikirim ke saya. Dan kalau saya mau bilang mau dikasih masukan, seperti tadi Dokter Taufani sampaikan, sudah terlalu bagus buat saya. Jadi saya nggak bisa lagi kasih masukan apapun dari tata bahasa, dari definisinya itu sudah sangat kuat ya. Tapi yang saya tangkap ini bebannya luar biasa berat tim dari UMS, dan saya sangat appreciate untuk tim UMS yang luar biasa mengemban tugas tersebut ya, Bu Trisha, di bawah pimpinan Bu Trisha. Dan saya yakin dengan kekompakan dari UMS dan momen yang baik ini untuk diskusi kepada kami para direksi dan corporate yang tadi sudah memberikan masukan, sebaiknya adalah lulusan dari UMS nanti sudah siap pakai. Jadi pada saat liburan atau tengah semester nanti sudah diarahkan, kalian sudah harus melengkapi training A, B, C, yang nantinya pada saat mereka apply pekerjaan, mereka sudah melengkapi, sudah penuh tuh. Kalau memang minat di K3 harus memenuhi yang ritmenya apa sekarang trennya di dunia bisnis perumah sakitan atau di dunia bisnis pabrik, yang notabene dasar kita area Cikarang bisnisnya adalah pabrik ya. Jadi dari situ kita bisa melihat diskusi ke depannya malah training-training apa atau pelatihan yang mereka harus disiapkan. Mungkin 2 semester before mereka lulus itu yang kita sudah sajikan. Nih tahun ini ada ini nih, kalian ikutan gitu. Mungkin itu yang bisa masukan dari saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Joyce masukan dan Terima kasih, Dok. kepada kita semuanya. Pak Asep, apakah sudah hadir? Izin? Atau dari Dr. Ika atau dari Dr. Cecilia berkenan untuk memberi masukan dan arahan pada kita semua terkait dengan visi misi dan nilai-nilai ide unggul kita. Siang, Amrul. Selamat siang, Dr. Wi. Ya. Selamat siang. Jadi apa yang sudah disampaikan itu semua harapan dari masing-masing rumah sakit ya mengenai UMS. Jadi apa yang sudah dibuat oleh UMS untuk visi misi, untuk nilai-nilai luhur itu sudah sangat-sangat bagus. Tinggal bagaimana dari UMS itu bisa mengimplementasikan gitu visi misi itu, dan nilai-nilai luhur itu jangan sampai hanya sekedar tulisan, karena harapan dari rumah sakit itu sangat tinggi terhadap melihat bukti nyata perjuangan dari Stikes sampai menjadi UMS. Itu kan berarti sudah bisa terrealisasi. Tinggal sekarang kita memperkuat yang benar-benar nih mahasiswa kita supaya benar-benar hasilnya itu adalah mahasiswa dia menjadi yang siap bekerja. Contohnya adalah seperti yang kemarin sudah terrealisasi di Cibinong. Jadi sudah mulai ada keikutsertaan dari UMS untuk membantu rumah sakit saat menghadapi pandemi ini, seperti itu.
Mungkin ke depannya kegiatan itu lebih ditingkatkan seperti itu, Bu. Ya, baik Dok. Halo Dok, masih terputus sepertinya Bu Tris. Iya, sinyal mungkin. Dr. Willy, diucapkan banyak terima kasih atas masukan dan tahap kepada kami di UMS. Siap insya Allah kita semuanya untuk mengimplementasikan hal tersebut. Izin Bapak Asep, karena waktu yang terbatas, izin Bu Trisha dan Bapak Ibu semua yang telah hadir, waktu dan link dipersilakan ke Pak Asep. Halo Pak Asep. Assalamualaikum Pak Amrul. Alhamdulillah. Bu Trisha. Terima kasih, hatur nuhun. Asep, hatur nuhun. Mohon maaf Ibu, Bapak, barusan ada kegiatan sedikit jadi agak sulit ditinggal gitu. Siap Bapak. Untuk besok vaksinasi di Kecamatan Sukatani, kami dari tim gugus tugas Kecamatan Sukakarya ada briefing sedikit karena besok mau dihadiri sama PJ Bupati, Pak. Jadi baik. Agak sedikit. Siap Bapak. Mohon maaf. Kemarin saya sudah masuk di Zoom, Pak. Iya, betul. Iya. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan, Pak? Silahkan, mungkin dari Pak Asep terkait dengan visi misi ada hal yang ingin disampaikan, walaupun saya tahu Bapak sudah mengisi Google Form, Pak. Terima kasih banyak, iya. Pak. Mungkin ada hal yang sudah, ingin disampaikan. Pak. Dan dari... saya sendiri sudah membaca yang Bapak kirimkan ke saya, itu juga sudah bagus dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Mungkin selama ini saya atas nama Ketua PPNI mengucapkan selamat dulu Pak ke IMDS yang berubah menjadi universitas ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan betul-betul bisa bermanfaat, wabil khusus untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang tertera di visi misi yang kemarin sudah di-share ke kami itu juga bisa betul-betul terrealisasi di masyarakat. Dan saya juga menilai selama ini melihat Pak, sebab kami merasakan, apalagi saya sering minta ke Bu Trisha untuk teman-teman mahasiswa praktek lapangannya di desa saya. Jadi saya banyak merasakan, alhamdulillah banyak terbantu. Dan juga selama ini, selama pandemi juga alhamdulillah dari bantuan dari teman-teman mahasiswa juga sudah kami rasakan. Juga sekarang dengan vaksinasi, alhamdulillah kemarin juga tanggal 3 saya PPNI bersama dengan teman-teman, saya tidak tahu bahwa ada tim dari teman-teman dari IMDS, teman-teman mahasiswa, tapi alhamdulillah betul akhirnya sama-sama di Kecamatan Cabang Bungin. Dan saya tanya, adik-adik dikirim dari mana nih? Dari Polres Pak. Oh ya, syukur dah, alhamdulillah akhirnya sama-sama teman-teman mahasiswa IMDS sama-sama dengan tim PPNI di Kecamatan Sukakarya, di Kecamatan Cabang Bungin Pak, kemarin tanggal 3. Amin. Betul Bapak, terima kasih. Untuk kemarin juga capaiannya alhamdulillah hanya 3 jam kami dapat 380 yang divaksin Pak. Baik. Hal-hal seperti itu sangat bagus sekali, jadi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya, gitu. Nah, tapi yang lebih saya garis bawahi mungkin seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Joyce terkait dengan
Kabupaten Bekasi, yang mana Kabupaten Bekasi itu adalah wilayah industri, Pak, wilayah industri di mana masyarakatnya sangat beragam dan juga pasti dengan apa itu angka kesakitannya juga pasti beragam. Nah, mungkin saya menggarisbawahi di situ, saya melihat ada divisinya itu terkait entrepreneur itu, Pak. Nah, saya berharap jadi teman-teman itu, teman-teman mahasiswa yang nanti lulus dari UMS itu betul-betul bisa menciptakan lapangan kerja nih. Jangan menjadi beban, jangan menjadi beban negara yang orientasinya untuk menjadi PNS aja gitu, ataupun hanya mencari pekerjaan di instansi-instansi pelayanan yang sudah ada. Tapi mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan kerja. Dan alhamdulillah karena saya juga orang lapangan yang sering melihat keadaan di masyarakat, terutama di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah untuk lulusan IMDS kemarin ataupun Stikes kemarin, ya alhamdulillah sudah banyak dari teman-teman yang minimal menciptakan sarana pelayanan kesehatan, seperti kalau untuk perawat mungkin membuka praktek asuhan keperawatan. Nah, yang banyak sekarang teman-teman perawat itu untuk di Kabupaten Bekasi yaitu praktek mandiri asuhan keperawatan, perawatan luka, Pak, perawatan luka, dan ada juga yang maternitasnya sudah ada juga. Dan untuk teman-teman yang lulusan kebidanan, ya alhamdulillah sudah banyak juga yang praktek mandiri asuhan kebidanan, yaitu menolong persalinan. Dan saya lihat di kecamatan saya sendiri sudah ada bidan kan klinik, dia udah MOU dengan BPJS. Saya sangat apresiasi sekali, dan saya lihat itu alumni dari IMDS. Nah, mudah-mudahan yang lain juga bisa seperti itu, Pak. Gitu. Baik. Yang paling utama begitu. Jadi bisa memanfaatkan wilayah Kabupaten Bekasi yang sangat masyarakatnya cukup banyak dan beragam, juga kawasan industri. Yang mungkin nanti juga terkait dengan karena kawasan industri ini banyak perusahaan-perusahaan di mana banyak memerlukan tenaga kesehatan yang berorientasi kepada kesehatan kerja, Pak. Nah, untuk pada kesehatan kerja. Jadi contohnya seperti lulusan tenaga perawat yang mempunyai sertifikat dan kerja. Nah, Oke, baik, Pak. Itu mungkin perlu diperhatikan. Mungkin sementara itu aja, Pak, dari saya, karena mungkin waktunya juga. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Asep. Kepada UMS, mudah-mudahan semakin eksis dan semakin dicintai oleh masyarakat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Ibu. Terima kasih banyak Pak Asep. Izin Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, mendekati jam sholat Jumat bagi yang Muslim. Kalau untuk para dosen dan tenaga kependidikan, sepertinya Putris, partisipan ini kita sudah penuh dan sudah masukan kepada kita baik dosen maupun tenaga kependidikan dan ketua program studi. Izin mungkin memberikan kesempatan kepada alumni yang sudah hadir atau dari mahasiswa. Ada Mbak Ning dari BEM atau dari Mbak Ade, relawan yang disampaikan Dr. Lili tadi. Di sini ada Mbak Ning atau teman.
Ada tambahan dari para relawan mungkin? Oke, dari alumni ada tambahan? Oke, apabila belum ada karena dengan keterbatasan waktu, kami persilahkan dari perwakilan dosen satu orang untuk bisa memberikan masukan. Baca waktu dan link dipersilahkan. Dari Mbak Yulia atau Mbak Ret- Silakan Mbak Yulia. Pak Didit. Oke, kalau belum ada, mungkin dari Dr. Edi ada mohon izin untuk closing statement dari Dr. Edi. Persilahkan. Baik, matur nuwun Pak Amrul. Jadi tadi sudah banyak sekali dari para, dan saya senang sekali dan terharu juga banyak sekali dukungan, doa, atensi daripada direksi corporate maupun dari direksi Rumah Sakit Harapan Bunda, Sentra Medika Group, dan juga dari Pak Asep Sardi dari OP PPNI, dan seluruh dosen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi memang suatu amanah dan beban, ya saya katakan beban karena memang ini harus dijalankan dan dipikul dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masukan-masukan dari rekan-rekan semua tadi bahwa apa yang sudah dicanangkan terkait misi, visi, tujuan, slogan, semuanya ini baik sekali. Tapi dalam pelaksanaannya inilah yang perlu pembuktian. Dan artinya diperlukan fokus, benar-benar fokus, concern daripada rektor, kemudian senat, SPI, dan seluruh jajaran mulai dari wakil rektor, kemudian nanti dekan, kaprodi, dan seluruh dosen, teknik dan IT dan semuanya. Karena ini tidak bisa hanya rektor sendirian atau senat sendirian. Artinya sebagai institusi Universitas Medika Suherman perlu dukungan dari semuanya, saling bahu-membahu. Artinya kita bisa. Kemarin kita melihat Grace Apriliani ya, sukses dalam Olimpiade bulu tangkis wanita double. Artinya bangsa Indonesia bisa. Tetapi terkadang kita kurang pede karena seperti pasangan ganda bulu tangkis kemarin sebenarnya tidak diunggulkan, malah ternyata menang. Artinya bukan tidak bisa, kita bisa, UMS bisa, dan jangan berkecil hati walaupun itu Anda dari Bekasi, Cikarang bisa, ya, yang dari Sulawesi bisa, masa kita tidak bisa. Amin. Nah, ini memotivasi kita untuk kita semua ya sebagai anak bangsa, bagi kita bisa kontribusi dari pendidikan, kita lakukan yang terbaik dari sisi pendidikan. Yang kita pemerintahan kita kontraktif dengan pemerintah yang ada, kita dukung. Seluruh bangsa di dunia ini sedang mengalami masalah dengan COVID-19. Tidak terlepas Indonesia. Jadi kita dukung pemerintahan yang ada, kita lakukan yang terbaik, mulai dari diri kita sendiri yang kita bisa lakukan. Jadi jangan memperkeruh suasana, tapi kita selaraskan tadi dengan misi visi yang ada bersama ide unggulnya tadi. Mungkin itu aja. Sukses selalu doa saya, dan saya juga mensupport penuh untuk UMS, dan senantiasa kita juga mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga UMS selalu diberkati dan selalu berada dalam jalan yang terberkati. Amin. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. Dr. Edi closing statement-nya. Waktu nanti saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu mohon izin karena dengan keterbatasan waktu yang ada. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari mahasiswa, dari alumni, stakeholder yang lain, dari perwakilan OP yang lain yang belum bisa memberikan gambaran atau secara langsung di kesempatan Zoom kali ini.
Tetapi kami sudah mendapatkan masukan berupa Google Form. Terima kasih banyak atas semuanya diberikan kepada kami. Waktu dan link dipersilahkan kepada Mbak Kiki untuk mengikuti acara berikutnya, itu doa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Amrul dan terima kasih juga atas tadi dukungan doa juga harapan daripada direksi corporate. Semoga apa yang sudah didoakan bisa kita capai dan juga semoga UMS ini tidak hanya unggul di seputar Jawa Barat saja, tapi bisa sampai ke nasional bahkan ke internasional gitu. Baik, selanjutnya yaitu penutup yang akan penutup ini yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Nurse Angga Saiful Rahmat SKEP MKEP. Kepada Bapak Angga, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kiki atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami memimpin doa. Untuk doa akan dipimpin dalam agama Islam. Untuk yang agama lain dipersilahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Baik, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabb, terima kasih atas anugerah pencapaian UMS. Terima kasih atas kemudahan yang Engkau berikan. Berikanlah institusi kami dan Yayasan Medika Bahagia kesuksesan, kejayaan, dan kemudahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai visi kami menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, berdedikasi, dan entrepreneur di Asia Tenggara. Amin. Ya Rabb, berikan kami kekuatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kami, pelayanan terbaik kami untuk negeri ini. Jadikan setiap gerak langkah kami sebagai ibadah hingga kami dapat menerima manfaat dari amal ibadah kami di yaumil hisab kelak. Ya Rabb, Amin. Lindungilah para tenaga kesehatan, sehatkan dan kuatkan badannya. Ya Sifa, sehatkan saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan musibah sakit. Angkat sakitnya dan ganti dengan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin, jauhkanlah negeri ini dari bala dan wabah. Angkat wabah COVID ini. Jadikan negeri ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, makmur, dengan Rabb yang maha pengampun. Ya Allah, berikanlah kami nilai-nilai kekeluargaan. Eratkanlah hati kami dalam kesatuan mencapai visi kami, dalam kesatuan mencapai ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angga atas doanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum para peserta hadirin, Bapak dan Ibu meninggalkan link Zoom kita hari ini, dimohon mungkin dapat kita berfoto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu semua. Diharapkan dapat membuka kameranya sehingga kita bisa berfoto bersama. Di mukanya mungkin bisa kelihatan semua ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih kepada para Bapak dan Ibu, mungkin bisa diharapkan kamera video bisa dihidupkan. Kita acungkan jempol buat semuanya. Acungkan jempol untuk semuanya. Jempol ya, jempol kanan ya. Oke, Bapak Ibu, acungkan jempolnya. Oke. Baik. Slide berikutnya. Ya, baik, slide berikutnya. Ya. Oke.
Oke. Oke. Selesai, cukup. Baik. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya. Mohon Bapak. pamit. semuanya. Mohon Ya, izin. terima kasih semuanya. Saya Terima selaku kasih. pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuat, Izin live ya. baik disengaja maupun tidak. Terima Sebelum kasih. kita tutup, Sukses ya. UMS. Selalu Amin. jaya. Pak. Amin, amin, Sukses amin. selalu. Sukses UMS. selalu. Amin. Mohon izin. Terima Amin. kasih semua kepada Mohon para izin. bapak dan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi ini. Oke, sukses ya untuk UMS. Tetap semangat. Makasih dokter, Ya, terus terima kasih semangat. dokter. Oke, izin live ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter semuanya. Terima kasih para Bapak Ibu. Izin live. Izin live, Pak. Terima kasih Mbak Kiki ya. Ya, terima kasih Pak Amrul semuanya. Terima kasih Putrise. Makasih semuanya. Kita live ya dari ruangan Zoom ini. Thank you Ya, so much. izin live Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu.